Pertanyaan pertama, menurut kamu Tuhan itu apa? Tuhan itu sebagai awal dari terjadinya konspirasi dari pembentukan bumi. Oke, mengapa kita percaya pada Tuhan? Karena dialah yang menciptakan kita semua. Menurut kamu yang Tuhan ciptakan dunia ini apa? Air, laut, hewan-hewan, siang dan malam, dan manusia. Menurut kamu kenapa Tuhan menciptakan manusia? Karena manusia itu adalah makhluk yang sangat khas. Sangat khas. Ya. Bagaimana cara Tuhan mengasihi manusia menurut kamu? Apa yang Tuhan lakukan? Dengan memberikan pemberkatan dari pemberkatan supaya sebagai tanda agar kecintaannya terhadap manusia. Mengapa kita harus bersyukur dalam doa kita? Karena kita harus selalu mengenang jasa dari Tuhan kita karena setelah menciptakan kita. Mengapa Tuhan mengajarkan kita untuk berbuat baik? Karena berbuat baik adalah jalan menuju keindahan surga. Apa yang kamu rasakan pada saat kamu berdoa? Aku merasakan hatiku sangat tenang. Menurut kamu Tuhan sayang sama manusia nggak? Alasannya apa? Iya, karena Tuhan itu sangat mencintai kita semua. Nah, kalau dibalik, apakah kita mencintai Tuhan? Terus alasannya apa? Karena kita semua telah diciptakan Tuhan. Mengapa kita harus menghormati ciptaan Tuhan? Kamu tahu ciptaan Tuhan apa aja kan? Ada hewan, ada siang dan malam, ada daratan, ada udara, dan ada air. Nah, alam aja deh. Mengapa kita harus memelihara alam? Karena memelihara alam itu sebagai tanda karena kita mencintai ciptaan Tuhan. Menurut kamu, apa saja yang kamu terima setiap hari dari Tuhan? Menurut kamu? Rasa kebahagiaan yang besar dan pemberkatan oleh Tuhan. Nah, ini bagus nih pertanyaannya. Mengapa kamu perlu membantu teman-teman kamu? Menurut kamu kenapa? Supaya kita mendapatkan berkah dari Tuhan dan kita mendapatkan jalan dan menuju ke surga. Mengapa Tuhan ngajarin kita untuk tidak bermusuhan satu sama lain? Karena bermusuhan itu sangat tidak baik dan tidak diajarkan oleh Tuhan. Oke, bagus banget jawabannya. Thank you, Steve. Oke, pertanyaan pertama, mengapa kita harus berkata jujur? Karena kalau kita tidak jujur, mungkin saja kita bisa mendapat ke neraka. Apa yang dapat kita pelajari dari alam ciptaan Tuhan? Apa? Maaf. Apa yang dapat kita pelajari dari alam ciptaan Tuhan? Ngerti nggak? Nggak ngerti. Maaf. Mengapa kita harus menjaga alam ini? Karena jika kita tidak menjaga alam ini, kemungkinan saja bumi bisa rusak dan pecah. Mengapa Tuhan mau supaya kita saling tolong menolong? Karena saling tolong menolong itu apa yang Tuhan ajarkan kepada kita dan untuk menuju jalan ke surga. Menurut kamu selain berdoa sama Tuhan kita harus lakukan apa? Menolong kepada orang, membaca Alkitab, dan
ke gereja. Mengapa kita tidak boleh menyakiti orang lain? Karena Tuhan tidak mengajarkan kita untuk menyakiti orang lain. Kalau kamu buat salah, yang kamu lakukan apa? Menjujur tentangnya dan mengakui aku salah. Kalau orang minta maaf sama kamu maafin nggak? Aku maafin. Bagaimana perasaan kamu ketika kamu tahu Tuhan tuh selalu bantu masalah kamu? Aku bersyukur tentang Tuhan menolongi aku selalu. Mengapa setiap manusia punya keahlian sendiri, beda-beda? Beda-beda. Kenapa bakat orang kok beda-beda? Karena Tuhan mengasihi itu untuk menjadi lebih lebih unik gitu. Menurut kamu apa artinya kalau Tuhan tuh selalu beserta kita? Menurut kamu apa artinya ketika Tuhan melihat hidup kita setiap hari? Artinya apa menurut kamu? Aku nggak tahu sih. Kan Tuhan kan tahu dong apa yang kamu lakukan kan? Oh, Itu untuk apa? Untuk apa dia tahu apa yang kita lakukan? Menurut kamu? mungkin untuk mengerti apa kita itu orangnya itu apa, atau ya gitulah. Mengapa kita harus menjaga tempat tinggal kita supaya bersih, sehat? Oh, untuk para malaikat datang dan mendoai rumah kita. Bagaimana menjadi anak Tuhan yang baik? Membantu orang, membaca kitab, doa, terus ke gereja untuk melihatkan dan menemui Tuhan. Mengapa Tuhan memberikan kamu papa mama? Menurut kamu untuk apa? Untuk nge-supportin aku saat menjalankan hidup aku. Kalau seandainya kamu bisa ngomong sama Tuhan, kamu ingin ngomong apa? Untuk menolongi ibu dan bapakku tentang rumah, pekerjaan, atau apa kayak. Menurut kamu cukup mengenal Tuhan nggak? Enggak deh. Enggak ya. Apa yang kamu lakukan supaya kamu bisa mengenal Tuhan? Rajin membaca kitab dan doa dan ke gereja selalu. Kira-kira kamu akan melakukan itu nggak? Kira-kira? Mungkin aja ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Aduh, nggak tahu deh kalau ini bisa. Semakin aneh pertanyaannya, semakin bagus.
Kamu nomor berapa sih? Nomor 8. Kenapa? Kamu udah nomor 8 juga. Belum, aku 5. Nomor terakhir. Bisa kayak gak related ke agama kan? Boleh, bebas. Bebas. Mau nanya apa aja bebas. Aku sih lebih ke itu apa kepribadian Bapak ya. Ah, itu juga boleh. Kayak apa aja? Apa aja. Bebas. Kayak even the crazy stuff, Yes. like even about the country or Indonesia, like the situation we're in. Nggak apa-apa. Okay. Bebas aja. Bapak tahu kan Bahlil? So, Oke. Bahlil itu minister apa ya? Apa? Minister. Bahlil itu minister.
Oh ya, menteri atau apa ya, aku lupa. Apa? Udah Pak. Udah? Udah. Oke. Nata udah? Belum. Nata nomor berapa? 9. Satu lagi. Tunggu Nata bentar ya. Dua lagi. Mudah-mudahan Steve nanya yang aneh-aneh nih, mudah-mudahan. Aku aneh nih. Aku sih lebih ke kepribadiannya. Oh, itu boleh juga. Ya, Karena orang-orang memikirkan tentang apa sih situationship, MBG atau apa ya udah aku akhir-akhirannya itu tentang Indonesia. oh, oke. Mana? Sudah? Iya. Oke. Kamu udah siap? Ya. Oke. Menurut Bapak, apa perasaan Bapak jika Bapak melihat orang yang tidak menyembahi Tuhan? Ya, perasaan saya yang nggak apa-apa. Kan setiap orang kan bebas apakah dia mau punya agama, mau tidak punya agama. Kalau menurut saya sih bebas aja sih. Makna dari mencari jalan keluar menurut Bapak apa? Keluar apa? Kayak tentang permasalahan di rumah atau di luar atau pekerjaan. Oh, bagaimana menyelesaikan masalah? Sebenarnya sih kayak kamu, kayak Steve, pasti kan kalian punya masalah kan? Lalu bagaimana menyelesaikan masalah itu ya tergantung sih. Tapi gini, kamu harus ingat ya, kamu berdua harus ingat bahwa kamu tahu kalau saya bilang IQ, kalian ngerti nggak? IQ. Ya kayak Kalau IQ kamu rendah, kamu agak sulit untuk menyelesaikan masalah. Jadi ini kayak gini aja dalam bahasa kasarnya. Hanya orang pintar yang bisa menyelesaikan masalah. Kalau kamu tidak pintar, kamu akan sulit menyelesaikan masalah. Karena kamu berpikirnya tuh terbatas.
karena kamu tidak sepintar itu gitu. Contohnya kayak gitu. Tapi sore ini jawaban bebas-bebas saja ya. Iya, jawab bebas. Apa ya? Jika Bapak menyembahi Tuhan, apakah Bapak sungguh memang menyembahi Tuhan? Kalau saya sekarang sampai pada tahap dimana saya harus fair, saya tidak begitu mengenal Tuhan. Tapi gini, yang saya lakukan adalah saya buat hidup saya lebih baik. Misalnya contoh, saya buat baik, saya bantu orang, pokoknya saya jadi baik lah gitu. Nah terus kalau saya jadi baik tuh, saya berharap saya sampai pada pemahaman bahwa saya mengenal Tuhan. Walaupun mungkin belum tentu juga kenal Tuhan sih. Kayak misalnya gini, kalau saya ke gereja, ya saya ke gereja gitu, tapi saya belum tahu saya kenal Tuhan apa enggak. Menurut Bapak, orang apa saja yang akan masuk neraka, seperti contoh koruptor dan lain-lainnya? Kalau sekarang nih pemahaman saya, kalau kamu ingat gak waktu kamu kena masalah, kalau kamu ada masalah, keluarga kamu ada masalah, Ya. itu neraka tuh. Rasanya tuh kayak gitu, rasanya tuh nggak enak. Kalau saya lebih realnya begitu. Tapi saya pernah punya satu pengalaman agak serem sih. Jadi suatu saat tuh saya pengen buat baik. Lalu ini saya cerita nggak apa-apa ya. Lalu apa yang saya lakukan supaya saya tuh dapat kalau saya bilang pahala, kalian ngerti nggak sih? Ngerti ya? Ya. Supaya saya dapat pahala yang besar. Terus saya ditunjukin. Jadi ada satu orang tuh ngebuka. Jadi dia tuh ngebuka tanah gitu ya. Ya. Terus dia kasih tahu tuh orang yang ada di dalam itu adalah orang yang sangat menderita. Itu serem banget sih. Kenapa? Kamu pernah dengar? Jadi orang yang di dalam bumi itu orang yang sangat menderita. Dia bilang begitu. Terus saya sempat lihat mereka kan. Saya sempat, iya mereka menderita banget. Maksudnya mereka tuh kayak ada dalam satu tahanan, nggak bisa ngapa-ngapain, kondisinya tidak baik. Pokoknya kayak tahanan-tahanan perang gitulah. Terus dia bilang kalau kamu ingin dapat kebaikan, kamu doakan mereka gitu. Terus saya kaget sih bahwa ternyata di balik, kamu tahu yang paling susah itu apa? Yang pertama, tidak ada makanan. Itu kalau kamu tidak ada makanan, itu kamu susah banget. Yang kedua tahu nggak apa? Tidak punya tempat tinggal, nggak punya rumah. Wah itu ngeri banget rasanya. Tidak ada makanan, tidak punya tempat tinggal, itu ngeri banget. Kebayang nggak kalau kamu malam kan kamu harus tidur tuh? Ya. Kebayang nggak kalau kamu nggak punya rumah, kamu tidur di mana coba? Itu juga sih. Kebayang. Terus mau makan tapi nggak ada makanan. Itu dua hal itu sih. Apa next? Jika Tuhan menyayangi Bapak, apakah Bapak menyayangi Tuhan kembali? Kalau soal ini agak ini juga ya. Tuhan sih sayang sih sama saya. Cuma saya belum tentu sayang sama dia. Betul. Relate. Perasaan Bapak tentang koruptor apa? Nih, kalau ada orang tidak punya uang, kalau ada orang tidak punya uang, lalu dia mencuri buat supaya dia bisa makan. Menurut kalian itu salah apa enggak? Salah. Tetap salah. Padahal dia tidak punya uang, tapi karena dia lapar, dia terpaksa ambil curi supaya dia bisa makan, supaya anaknya bisa makan. Tetap salah. Tetap salah ya. Ya. Nah itu kayak gitu. Dulu ada satu cerita nih, ada seorang ibu-ibu, dia punya anaknya tuh diperkosa sampai mati. Bayangin, anaknya dia perempuan diperkosa sampai mati. Terus kan dia kan bilang ke polisi kan, sama polisi itu di pengadilan. Lalu ternyata dia melihat bahwa pengadilan itu tidak adil. Tahu nggak yang dia lakukan apa? Dia bawa pistol ke pengadilan, itu yang merkosa dia ditembak sama dia 7 kali. Karena anaknya diperkosa 7 kali sampai mati. Dia tembak yang memperkosa anaknya itu. Terus akhirnya
dia ditangkap dong, langsung ditangkap. Tapi dia bilang nggak apa-apa. Terus dia tau nggak dia bilang apa? Gue mati juga nggak apa-apa, yang penting gue udah bunuh yang merkosa anak gue. Dia bilang gitu. Tapi sorry ya, saya cerita gini sama kamu ya, nggak Gak apa-apa ya. apa-apa. Bapak suka balil kah? Hah? Bapak suka bahlil kah? Oh, saya nggak kenal dia. Saya nggak bisa bilang suka apa enggak. Terkenal dia sih. Enggak, maksud saya tidak kenal kayak saya kenal kamu gini. Jadi kenal natural aja. Iya. Oke. Bapak di sini paling memfavoritkan siapa? Di sini di Kayak- sekolah ini Ya. Terserah, jawab yang jujur aja. banyak sih. Bu Ayu itu salah satu yang bagus, dia pemimpin yang baik ya. Kepala sekolah yang baik Bu Ayu. Pak Linus itu juga saya tuh bisa ngelihat kebaikan dalam orang siapapun gitu. Saya bisa lihat. Tapi saya juga bisa lihat buruknya. Jadi tergantung mau lihat baik atau. Tapi kalau baiknya sih hampir semua orang itu punya hal yang baik. Kamu tahu bapak-bapak yang nyapu di depan ini nggak? Iya. Ya, Pak apa ya? Kamu tahu nggak kaki dia tuh sebenarnya buntung? Oh iya. Tahu ya? Kaki palsu. Iya, dia pakai kaki palsu. Kamu tahu nggak dia kakinya kayak gitu karena apa? Kenapa? Karena penyakit. Oh, Namanya penyakit gula. Jadi dia kebanyakan gula, lalu akhirnya dia kayak gitu. Jadi kalau kamu makan makanannya gula tuh, nanti kamu bisa kayak dia. Oh, jadi kayak diabetes. Kaki kamu di. Cepat. Kamu udah pernah lihat motornya dia belum? Belum ya. Motornya tuh kayaknya roda pernah. 3. Iya. Soalnya dia nggak bisa naik motor kayak motor saya. Kayak bajai. Kan kakinya kan nggak bisa. Jadi dia motornya itu rodanya 3. Depan satu, dua belakangnya di dua. Oh, oke. Coba aja dong. Gimana? Udah selesai? Ada lagi? Ada lagi. Jika presiden kita sudah diganti dengan yang lain, Bapak senang atau tidak? Susah juga sih ya. Indonesia tuh. Oh, tapi kamu kalau saya bilang siapa pemimpin Indonesia tahu nggak? Sedikit sih. Serius? Kamu tahu anaknya SBY nggak? Nggak tahu ya. Enggak, aku lupa deh. Anies tahu nggak? Nggak tahu. Kayaknya dia pernah ikut ya. Oh. Hampir mau nyari itu. Kalau Wiranto tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu sih. Nah itu kayak gitu-gitu. Jadi kadang-kadang saya merasa bahwa siapapun presidennya Indonesia tetap buruk. Kadang-kadang saya merasa itu gitu. Tapi, Apa perasaan Bapak saat mengetahui MBG beracun? Dan apakah Bapak menerima jika MBG ada di sekolah ini? terima aja kan gratis. Betul lagi? Kamu tahu keponakan saya dapat MBG loh. Keponakan saya kelas 1 SD dapat MBG, tapi menurut kamu dia makan nggak MBG-nya? Enggak. Dia kasih mbaknya. Oh Jadi iya. tiap hari tuh dia bawa 2 tempat, yang satu tempat dia, satu tempat kosong. Ya MBG itu dia masukin ke tempat kosong itu, Astaga. mbaknya yang makan tiap hari. Tapi menurut kamu dimakan nggak sama mbaknya? Enggak. Dimakan, Oh. kan gratis. Oh iya Nanti gratis. gimana kalau Kalau kayak beracun. Sejauh ini sih belum beracun ya, sehat-sehat aja kan? sehat-sehat aja. Oke, itu aja ya. Makasih. Cuma Pak. mungkin gini, MBG tuh nggak enak makanannya. Iya, aku pernah lihat ada semangka tipis banget. Iya, MBG itu nggak enak karena murah. Murah. Oh. Iya. Iyalah, gratis. Cuma 10.000 doang. 10.000 dapat apa coba? Iya. Itu MBG itu. Ya. Aku gak pernah dapet MBG sih. Nah ntar coba mudah-mudahan CS dapat MBG ya. Mudah-mudahan. Ayo lagi. Ada pertanyaan lagi? Udah. Oke. Mengapa Bapak mengajar di sini? Nah, jadi gini ceritanya. Kamu tahu, saya tuh sudah mengajar pertama saya ngajar di High Scope, sekolah High Scope. Dulu ada sekolah keren namanya High Scope. High Scope tuh, wah itu keren banget ya pokoknya. Ada apa? Kayak semacam international school gitu loh. Lalu saya pindah ke SMA Kelapa Gading, SMA Yakobus Kelapa Gading. High Scope ini di TB Simatupang lalu saya pindah yang ketiga, saya pindah ke Tangerang.
ngajar di Tangerang. Lalu yang keempat saya ke Kelapa Gading lagi, Kelapa Gading lagi. sekolah high scope juga, cuma high scope Kelapa Gading. Lalu yang kelima saya ngajar di Ciledug. Ya, ada sekolah di Ciledug. Lalu saya ngajar di CS. Jadi saya udah mengajar di 6 sekolah, pindah-pindah gitu. Lalu kenapa saya ngajar di CS? Jadi ceritanya ada salah satu guru CS tuh teman saya, terus dia bilang, lu mau ngajar di CS nggak? 2 hari doang seminggu. Karena saya pikir 2 hari doang, selebihnya kan saya bisa main-main kan, selebihnya bisa main-main aja. Saya pikir ya terima aja. Akhirnya jadi kelamaan di sini. Iya, jadi kelamaan. Ya udahlah. Bapak pernah pindahan rumah? Hah? Pernah pindahan rumah? Enggak, cuma saya pindah tempat tinggal, bukan rumah ya. Jadi gini, waktu saya nikah sama istri saya bilang, kalau lo mau nikah sama gua, lo harus tinggal di sini. Jadi istri saya tuh punya banyak rumah. Istri saya tuh punya kontrakan-kontrakan. Kamu tahu kontrakan gak sih? Ya. Dia tuh punya banyak, sekitar 13 lah gitu. Kosan? Iya, kayak kosan gitu. Terus saya tinggal di salah satu rumah, lalu akhirnya istri saya bilang, saya punya rumah di atas. Gimana kalau saya bangun rumah di atas? Lalu kita bangun rumah tuh di atas buat kita tinggal. Itu pertama kalinya saya punya rumah sendiri tuh. Rumah kita ini nih gerbang nih, ini masuk ke atas. Di rumah kita. Di samping kita ada tanah kosong. Masih gede gitu. Jadi rumah saya tuh kalau mau keluar tuh jalan dulu ke bawah gitu, baru ada gerbang. Rumah saya tingkat 3 kamar, 3 AC, nah kayak gitu loh. Dari kapan Bapak lahir? Dari kapan Bapak lahir? Lahir? Ya. Sejak kapan? Maksud kamu saya lahir tahun berapa? Iya. Saya lahirnya 1977. Oke. Udah tua nggak sih? Udah. Udah tua banget ya? Iya. Kakek dong berarti, kakek nih. Oke. Apakah ada rencana buat pindah sekolah? Apakah ada rencana buat pindah sekolah? Enggak, kayaknya saya di sini aja lah, santai-santai aja ketemu kalian. Oke. Capek sih kemana-mana. Saya pernah atau enggak berangkat ke sekolah jam 4:30. Sampai sekolah atau enggak jam berapa? Berapa? 6:30. Hah? Itu saya 2 jam naik motor. Lah, ngapain? Ngajar iya, di Tangerang. Oke. Sejak kapan Bapak bisa belajar ilmu spiritual yang pernah diceritakan ke kita? Sejak kapan? Jadi dulu saya waktu SMA itu saya tiba-tiba pengen tahu banyak hal gitu. Lalu akhirnya saya pertama kali kenal sama something like spirit. Spirit itu adalah makhluk yang tidak terlihat gitu. Lalu saya dapat kesempatan untuk punya spirit, punya teman. Dan kamu tahu nggak teman pertama saya siapa? Soalnya Teman pertama saya itu adalah spirit penunggu sungai. Namanya Nimpa. Kalau kamu mau cari infonya, itu dia bentuknya perempuan cantik. Selanjutnya saya punya yang lain-lain setelah itu. Nah, apakah Bapak punya pekerjaan sampingan? Nggak bisa dibilang pekerjaan sih ya, tapi ada duitnya lah. Nggak bisa dibilang pekerjaan, cuma ada duitnya lah. ya. Oke. Kenapa Bapak mau mengajar agama Katolik? Karena saya guru agama Katolik. Saya sekolah agama Katolik. Oh, Oke. pantesan. Sejak kapan Bapak mengajar di sekolah ini? 2019 tuh kalian di mana itu ya? 9. Masih kelas 1 kayaknya. Oh, Enggak ya? Enggak. Masih TK. TK. Kamu lahir tahun berapa? Aku 19. tahun 2014. Kamu apa? 2014 juga. Ya. Berarti 2019 kamu baru 5 tahun. Apakah Bapak punya pandangan lain tentang kita? Kita itu siapa? Kayak Maksud kita aku berdua. sama Kamu sama Nata aja ya, karena kan sekarang ada. tiga. Jadi gini, coba tangan kiri kamu deh. Kiri. Buka gini. Buka nih ya.
tangan kiri kamu ya. Step dulu ya. Kamu kan anak pertama kan? Anak pertama kan? Kamu tahu dong papa kamu. Nah, papa kamu tuh emang dia tuh, tapi ini menurut saya ya, papa kamu tuh emang pengen kerja di Jakarta. Lalu dia memang tidak bolehin mama kamu buat kerja. Mama kamu tuh ngurus kalian berdua aja lah, ngurus kalian berdua supaya bener. Sekolah tuh ada yang nganterin, pulang ada yang jemput, ada yang masak, ada yang bersih-bersih rumah gitu. Tapi kayaknya mama kamu udah mulai suruh-suruh kamu di rumah ya, bantu-bantu ya. Nah, kamu nurut karena mama kamu kan? Adik kamu juga ya? Kadang sih. Nah itu kayak gitu. Lalu papa kamu tuh punya rencana buat kamu, masa depan kamu gimana? Papa kamu sebenarnya tidak terlalu rese soal sekolah, tapi mama kamu rese soal sekolah. Lebih ke mama kamu sih. Itu pandangan saya ke kamu ya. Nata. Coba Nata, jadi kalau Nata agak ribet sih. Saya nggak enak ngomongnya di sini. Gak apa-apa. Yakin? Kalau saya pakai bahasa Inggris nggak apa-apa. Yakin? Indonesia aja. Indonesia Aku sih aja. itu ya ngerti sedikit kalau bahasa Inggris. Justru sebenarnya saya pengen nutupin pembicaraan saya sama Nata di kamu supaya ini, karena kalau kamu tahu terlalu jauh agak bahaya juga nih. Gimana ya? You know Nata, if something worse happen to your parents, what do you do? I just mostly go to my room. No, I mean Oh, when your father and your mother separate, do you willing to go with your mother or you go with your father? that's a little hard for me Uh, because I cannot really choose any between. But if I really need to be forced, I would choose my mother. you choose your mother because She is mostly the one who takes care of me. okay. But do you know your mother's family? Do you know? Yeah. Do you know your grandma? Yes. Do you think that your grandma from your mother love you? Do you think? She's dead, but I think yeah. But do you know that your mother married to your father, and your mother before is not Catholic? Do you know it? Yes, I do. She was Muslim. Yes. If something happens to your father and your mother, and then your mother go back to her family, and maybe you know your mother is not working, right? So he doesn't have money to give to you and your sister. So are you sure you're willing to live with your mother? Yeah. I don't know about my father. You don't know about your father. Yeah, I'm not really close to him. Oke, Steve tahu Oke. ngerti nggak yang kita omongin? Ngerti. Oke. Do you want to know more or is it enough? It's enough. Oke. Oke. Next question. Apakah Bapak punya kampung halaman? Ada Di mana? di deket Jogja, namanya Kutoarjo. Jadi Kutoarjo itu kalau kamu naik kereta ya, itu stasiun besar sebelum Jogja. Itu deket pantai. Jadi panas, nggak enak. Tempatnya tuh nggak enak. Iya. Bisa itu berenang. Enggak, pantainya tuh ombaknya gede banget, pantai selatan. Oh, gak jadi. Ngeri banget. Oh, bisa surfing dong. Ya. Udah selesai. Udah? Iya. Semuanya? Udah sampai apakah Bapak punya kampung halaman?
Oke. Jadi lebih